Milan lawan Fiorentina. Aduh, semoga Vlahovic bisa ngalahin Milan nih. Terus Lazio versus Juve. Big match nih, di pekan ini big match semua. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Akhirnya jeda internasional selesai dan akan ada liga lagi. Gue jadi tahu harus ngomong apa di Cerewetin Inter. Yang paling menarik sebelum laga versus Napoli, di konferensi pers Spalletti ngomong gini, I hope the Inter fans don't whistle me, there will be no reason why. Gue harap penonton Interisti gak ada yang nyiulin gue, gak ada yang menyoraki gue. Gue nggak tahu alasannya kenapa, karena menurut si Spalletti di sini, gue melakukan sesuatu yang bagus di Milan, di Inter. Betul, Conte memenangkan Scudetto, angkat topi buat dia. Tetapi gue membangun pondasi untuk skuad ini. Gue harap mereka itu Interisti tidak melupakannya. Betul sih, gue sih nggak akan benci kayak Juventini benci sama Conte ya. Gue tetap angkat topi. Spalletti melakukan hal yang baik. Buktinya sekarang di Napoli pun dia bagus banget. Gue juga baca di berita dibilang the entire squad including Vidal was present today in training, kecuali the injured player Sanchez dan De Vrij. Semoga Vidal bisa fit, bisa main di babak kedua setidaknya, karena kita ini gue lihat di foto-fotonya si Dzeko udah ada di latihan. Jadi di prediksi line up gue lihat kalau menurut si siapa namanya Korea dello Sport ya, sebentar. Ada yang bilang prediksi lini depannya itu Korea sama Korea sama Lautaro Martinez. Ada yang bilang di depan Dzeko dengan Lautaro. Tetapi gue lebih percaya Korea dan Lautaro yang akan main. Dzeko akan di babak kedua karena posisinya Dzeko habis cedera dan kita akan ada lawan Shakhtar. Yang berbeda selain di lini depan ada di lini belakang juga. Ada yang memprediksi di lini belakang nanti di Bastoni akan jadi ke tengah ngisi posisinya De Vrij yang cedera waktu membela Belanda. Kemudian di sisi kirinya Di Marco. Tapi ada yang bilang juga Ranocchia yang akan mengisi di lini. Ranocchia akan ngisi De Vrij, Bastoni dan Skriniar di posisi semula. Kalau gue berharap sih mendingan Ranocchia aja. Kenapa? Karena musuhnya Osimhen, jangkung. Kita selama ini 3 back jangkung aja kita kelabahkan. Ini lagi sekarang nambah Di Marco, tambah bahaya lagi. Tetapi memang Di Marco menurut gue lebih baik dimasukkan di babak kedua aja. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan lini depannya si Napoli ini kebut-kebut semua nih. Di sisi kanannya ini ada Politano. Nanti kalau Politano main sejak awal, di babak kedua ada Lozano. Sama-sama kebut nih, ini yang dibutuhkan. Kalau Di Marco fisiknya agak kurang bagus. Kalau dimainin sejak awal, gua khawatir di babak kedua ntar kita kewalahan ketika Perisic sama Bastoni cedera, kita nggak ada cadangan. Jadi lebih baik Di Marco dimasukin di babak kedua aja. Dari segi line up di Inter itu sih De Vrij dan Sanchez. Gua nggak ngerti nih, Sanchez betul selalu memberikan yang terbaik ketika diberi kesempatan, selalu ada gol dan assist atau selalu terlibat dalam gol-golnya Inter. Tetapi 7 juta, 6 juta euro per tahun dengan main bentar cedera lagi, main bentar international break cedera lagi, lebih baik dibuang. Yang agak mengkhawatirkan nih benar-benar Brozovic belum ada kontrak. Dia minta gaji terlalu tinggi, menurut gue ya nggak masalah sih, dia vital banget. Tetapi di perayaan ulang tahun Brozovic suasana balon-balonnya masih suasana Inter, jadi gue ngerasa hatinya masih ada untuk Inter. Sementara dari Napoli sendiri yang sekarang ada di peringkat 1 mencetak berapa nih? 24 gol, 4 kali kebobolan. Yang bener aja, gila kali. 24 gol, 4 kali kebobolan. Kita dari segi gol memang kalah, tapi kita dari segi gol memang menang. Menangnya cuma menang 4 gol, kita 29 gol. Tapi dari segi kebobolan gila. Itu aja Manolas belum main. Jadi benar-benar si Spalletti ini menyulap banget ya di lini pertahanan mereka ini. Si siapa backnya tuh namanya Rahmani yang dulu kayaknya main di Siena, seingat gue. Dengan Koulibaly ini gokil banget. Pencetak gol terbanyak mereka ada di Osimhen lagi gue selama ini ngomongin. Osimhen 5 gol, Insigne 4 gol, ada Fabian Ruiz 3 gol. Dari sisi assist, Insigne paling banyak 3 assist, kemudian Fabian Ruiz.
Dari sisi gol dan assist sebetulnya dari kekompakan kita lebih bagus, tetapi memang kelebihan utamanya si Napoli ini adalah menjaga keunggulan. Sementara kita nih sering banget kebobolan duluan ini nih. Semoga menang, karena di pertandingan lain kita lihat siapa? Milan lawan siapa Milan ya? Milan lawan Fiorentina. Aduh, semoga Vlahovic bisa ngalahin Milan nih. Terus Lazio versus Juve. Big match nih, di pekan ini big match semua. Di Lazio kalau nggak salah Pedro cedera, di Milan gua nggak tahu. Semoga Milan tergelincir, Juve tergelincir, jangan sampai kita tergelincir. Kalau teman-teman gimana nih prediksi untuk lini depannya? Lebih mirip Korea Lautaro atau Lautaro Zeko? Kita berhubung ada lawan Shakhtar, menurut gue mendingan Zeko di lawan Shakhtar aja. Di lini back juga gue berharap Ranoki aja yang dikasih kesempatan. Kita 2 minggu kehilangan De Vrij dan Alexis, berarti kita akan kehilangan banyak banget pertandingan. Ada lawan Roma, ada lawan Shakhtar, ada lawan Napoli, kita tanpa mereka berdua. Oke deh, sampai di sini dulu Cerewetan Inter. Teman-teman yang kemarin menang giveaway, jangan lupa untuk ngechat gue nomor WhatsApp-nya, nanti segera gue kirimkan. Terima kasih banyak untuk yang komen, teman-teman. Ayo kita bergairah lagi dong ngobrol-ngobrol. Kemarin 2 minggu gue sempat loyo, mohon maaf sekali. Kita berharap Inter nggak kecolongan lagi. Kita berharap Inzaghi segera belajar untuk bisa mempertahankan keunggulan. Sampai ketemu di Cerewetan Inter berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan